Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita menginjak pada materi yang pertama pada kelas 12, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kemudian Surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita akan membahas identifikasi tajwid dari surat di atas. Yang pertama, inna fi. Lafaz inna fi, inna itu pembacaannya gunnah, disebabkan karena ada nun yang bertasydid atau syiddah. Ya, inna. Kemudian wan nahari itu juga gunnah, ada nun yang bertasydid. La ayatil liulil albab. Ya, itu tilli. La ayatilli itu hukumnya idgham bila gunnah. Nah, ini la ayatil li karena ada tanwin bertemu dengan kasrah. Bertemu dengan lam, ya. Bertemu dengan lam disebut bacaan idgham bila gunnah. Kemudian albab itu hukum bacaannya qalqalah karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang mati di akhir kalimat. Huruf qalqalah ada 6, qa, ba, jim, dal. Ini termasuk qalqalah kubro karena berada di akhir kalimat. Kalau berada di tengah kalimat namanya qalqalah sughra. Kemudian yang terakhir idgham bila gunnah, qiyamau wa qu'udaw wa 'ala. Tanwin bertemu dengan waw, ya. Fathatain ini tanwin bertemu dengan waw. Qiyamau wa qu'udaw wa itu dibaca idgham bila gunnah. Artinya tanwinnya ini dimasukkan ke waw. Ya, idgham itu artinya dimasukkan. Mohon maaf, ini ada kekeliruan. Ini bukan idgham bila gunnah tetapi idgham bi gunnah. Karena ini bertemu dengan idgham huruf idgham bi gunnah. Ya, ini ada lalat ya nun mim waw idgham bi gunnah. Waw udaw maka dibaca dimasukkan dengan mendengung. Qiyamau itu, ya. Jadi ini ada larat idgham bi gunnah, bukan idgham bila gunnah. Kemudian identifikasi tajwid di surat Al-Imran ayat 159. Fa bima rahmatim min. Tanwin bertemu dengan mim itu idgham bi gunnah. Bukan gunnah saja, tapi idgham bi gunnah. Timmin ya nun mim waw, tanwin bertemu dengan ya nun salah satu dengan huruf ya nun atau waw, mim waw. Ya, fa bima rahmatim min idgham bi gunnah. Ini juga ada ralat, ya. Kemudian lintalahum
Lau faddu ikhfa nun mati bertemu dengan ta linta. Kemudian lau faddu nun mati bertemu dengan fa. Itu namanya ikhfa, maka dibaca samar-samar nunnya. Lau. Kemudian fadzon ghalidhal qalbi dibaca izhar atau jelas. Ada tanwin fathah bertemu dengan ghin. Itu namanya izhar. Ini juga sama, min haulika, kurang min ya. Min haulika. Ini juga izhar, nun sukun bertemu dengan ha. Nah, kemudian yang terakhir izhar syafawi lahum wasyawirhum fi. Nah, ini mim mati bertemu dengan wawu. Mim mati bertemu dengan wawu. Mim mati bertemu dengan fa. Hum fil amri. Dibaca izhar atau jelas. Tadarus Al-Quran tadi sudah kita baca, kita artikan satu-satu. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab, orang-orang yang berakal. Siapakah orang-orang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ialah orang-orang yang mengingat Allah baik sambil berdiri atau dalam duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Penjelasan ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk menggunakan akal dalam berpikir, yaitu memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya siang dan malam itu secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semuanya itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Pada ayat 191 Allah menjelaskan ciri-ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah, dan selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Itulah orang-orang yang berakal atau ulul albab. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah suatu ketika Nabi Muhammad itu mengambil qirbah, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit domba untuk berwudu. Kemudian beliau mengerjakan sholat malam. Di waktu sholat itu beliau menangis karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk dan memuji Allah dan kembali menangis kembali. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangan dan berdoa, dan kemudian menangis lagi hingga air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis. Ia bertanya, wahai Rasulullah, mengapakah engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu ya Rasulullah, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Nabi menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis pada malam ini? Allah telah menurunkan ayat ini kepadaku, yaitu ayat Ali Imran ayat 190 ayat sampai 191. Kemudian Rasulullah berkata, alangkah rugi dan celaka orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya. Ya, jadi
Rasul pun itu ketika mendapatkan ayat suci Al-Quran itu sampai menangis dan meminta ampun dari segala dosa dan bersyukur atas segala nikmat Allah sampai dia menangis. Itu Rasulullah yang sudah tidak ada dosanya, yang telah Allah ampuni dosanya, apalagi kita manusia. Maka setidaknya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika malam kita bangun dan sholat dan berdoa, kalau bisa diusahakan kita merenungi ayat-ayat yang kita baca sehingga bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ini adalah makna berpikir kritis menurut beberapa pendapat ya. Berpikir kritis menurut Mustaji adalah berpikir secara beralasan atau reflektif dengan menekankan pembuat keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau yang dilakukan. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakannya. Berangkat dari disiplin di atas, maka sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya. Kemudian menindaklanjutinya dengan sikap dan tindakan yang positif. Jadi kita memahami, mempelajari tafsirnya dari beberapa ulama, kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam tindakan yang nyata. Manfaat berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, semakin memotivasi untuk menjadi orang yang visioner. 4, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan. Perilaku penerapan berpikir kritis. Ada beberapa ya. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah akal sehat, karena salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah akalnya. Manusia dengan hewan tidak punya akal, manusia mempunyai akal. Maka kita wajib bersyukur atas anugerah akal ini. Kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Penciptaan bumi dan langit dan seluruh isinya ini merupakan anugerah yang paling indah bagi manusia, agar kita senantiasa selalu bisa bertadabbur ya, mendalami apa dibalik hikmah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 3, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, karena banyak kajian-kajian ayat-ayat Al-Qur'an yang memerlukan tafsir yang telah ditafsirkan para ulama. Nah, kita pelajari satu persatu sehingga penambahan wawasan kita semakin bertambah, semakin luas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Yang keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah, karena banyak penemuan-penemuan ilmiah akhir-akhir ini ternyata sudah tercantum dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Demokrasi dalam Islam. Dalilnya yaitu fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, lam faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang harus dicontoh. Yang pertama adalah lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berarti keras. Ini adalah sikap yang harus diutamakan dalam berdakwah. Harus lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Karena apa? Karena jika melakukan hal itu, maka lafaddu min haulik, maka mereka yang kamu dakwai, yang kita dakwai, akan menjauhkan diri dari kita. Karena sifat kasar kita misalkan, atau keras kita kepada mereka, maka mereka akan menjauhi. Maka dalam dakwah yang diutamakan adalah lemah lembut. Asbabun nuzul, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah itu mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar untuk meminta pendapat bahwa tentang tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya, dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan tersebut, tapi melakukan musyawarah ini sehingga turunlah ayat tersebut, sehingga Rasulullah memutuskan sesuai dengan pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu mengembalikan ke keluarganya dengan syarat meminta tebusan. Ya, musyawarah itu sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah karena dipikirkan oleh orang banyak. Yang kedua, menghindari prasangka yang negatif. Bisa jadi kalau kita memutuskan sendiri, ada orang-orang yang berprasangka jelek atau suudzon kepada kita. Yang ketiga, berlatih menghargai pendapat orang lain, ya. Jadi tidak mengutamakan ego diri kita, tapi juga menghargai pendapat orang lain. 4, melatih diri menerima saran dan kritik orang lain. Bisa jadi pendapat kita ini salah, malah pendapat orang lain yang benar. Seperti itu. Demokrasi dan syura, ya. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang memberi peluang kepada rakyat untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan. Syura adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran, atau mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Itu musyawarah, ya. Ini perbedaan demokrasi dan musyawarah. Ya, konsep demokrasi pada hakikatnya itu sama dengan konsep musyawarah dalam Islam. Namun ada beberapa perbedaan. Yang pertama, demokrasi itu berasal dari negara barat, ya, sedangkan musyawarah berasal dari Islam. Kemudian, dua pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi itu lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan musyawarah itu diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama, walaupun pendapat berasal dari sekelompok tokoh masyarakat, ya. Jadi pengambilan keputusannya itu bukan berdasarkan dari jumlah, ya, kuantitas, tetapi atas dasar keputusan dan kesepakatan bersama. Namun terlepas dari kedua pemahaman tersebut, demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan mayoritas dan kalangan minoritas, ya. Ya, memang ada banyak perbedaan, ya. Salah satunya ini, musyawarah itu menghasilkan suatu keputusan yang disebut mufakat, ya, kesepakatan bersama. Tapi demokrasi itu menghasilkan suatu keputusan yang disebut penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan.
Jadi suara terbanyak. Itu perbedaan demokrasi dan syura. Akan tetapi di demokrasi itu sebagian adalah merupakan nilai-nilai dari Islam. Adapun makna yang terkandung dalam musyawarah dalam sebagai berikut ialah setiap manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Ya, setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Seorang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi di Indonesia pun ketika di sidang DPR MPR itu tetap ada musyawarah sebelum adanya voting. Voting itu jalan terakhir. Kalau musyawarah sudah tidak bisa, baru dilaksanakan voting kalau di Indonesia. 4. Setiap orang menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Setiap orang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terus kemudian setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Itu yang terjadi di Indonesia yang diwakilkan oleh anggota DPR. Nah, ini bagaimana demokrasi menurut para ulama cendekiawan Muslim. Yang pertama Abul A'la Al-Maududi itu mengatakan beliau menolak demokrasi dengan tegas. Kata beliau, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Itu karena kata Abul A'la Al-Maududi. Kata Muhammad Iqbal, menurut beliau Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Dan beliau menawarkan konsep demokrasi yang dilandasi oleh etika dan moral ketuhanan. Ya, jadi selama demokrasinya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, kata Muhammad Iqbal, sah-sah saja. Kata Yusuf Qaradawi, menurut beliau substansi demokrasi itu sebenarnya sejalan dengan Islam yang dapat dilihat dari proses pemilihannya yang melibatkan banyak orang dan berdasarkan suara mayoritas, juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti yang dicontohkan ketika pemilihan Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena mayoritas ketika itu memilih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah, itu juga berdasarkan mayoritas sahabat memilih beliau. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Terima kasih, syukran ala husnil ihtimam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya di bab 2 kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.